ketemu lagi dengan Vina di sini. Di episode kali ini aku akan membahas bagaimana kita suka merasa tidak dihargai. Nah, kadang-kadang itu yang sering kita alami atau perasaan-perasaan yang timbul dari diri kita karena kita merasa tidak nyaman, ya. Kita merasa bahwa diri kita kok banyak yang tidak dihargai dari hasil kerja kita, pekerjaan kita, yang membuat kita jadi merasa suka berada dalam zona kita sendiri atau insecure ya dalam diri kita. Nah, jadi gimana sih buat teman-teman semua untuk merasa bahwa kalian tuh punya potensi, kalian itu mempunyai talenta, kalian tuh punya bakat, dan masing-masing orang punya sesuatu yang patut dibanggakan dan nggak perlu merasa minder, nggak perlu merasa tidak dihargai. Nah, kebanyakan orang suka menganggap kita atau diri kita, wah kamu nggak dihargai nih karena hasil kerja kamu, tipikal orang kamu. Mungkin dari segi-segi itulah yang membuat orang masih belum percaya sama diri kamu. Tetapi percayalah, setiap orang suka melihat dari sisi-sisi yang sebelahnya, tidak melihat keseluruhannya. Jadi buat teman-teman nih yang merasa bahwa saat ini kok aku merasa kurang dihargai, bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu dan rasa-rasa untuk diberikan penghargaan kepada orang lain. Karena setiap manusia itu sebenarnya butuh loh untuk dihargai satu sama lainnya. Karena diri kita itu termasuk diri atau orang yang ingin untuk disenangkan gitu loh. Setiap orang pasti ingin dipuji, disenangkan. Jadi kalau misalkan ada yang kita merasa bahwa kita nggak dihargai, berarti kita juga merasa bahwa orang itu tidak respect atau tidak melihat apa yang menjadi kontribusi kita. Nah, buat teman-teman semua nih, biasanya kalau saya suka diskusi atau interview dan meeting sama mereka ini rata-rata adalah para milenial dan para orang muda nih, merasa bahwa apa yang mereka kontribusikan mungkin belum dilihat oleh atasan, belum dilihat oleh rekan-rekan kerjanya, belum juga dilihat bagaimana pendapatnya dari orang-orang senior-senior mereka. Dan kadang-kadang mereka suka langsung memberikan penilaian bahwa apa yang kita kerjakan atau potensi kita kurang pas buat posisi-posisi atau jabatan-jabatan itu. Sehingga rasa tidak dihargai terhadap dirinya semakin bertumpuk dan dia akhirnya tidak bisa mengeluarkan potensi-potensi yang lebih karena rasa atau labeling dari setiap orang terhadap penilaian-penilaian yang diterima kepada kita. Jadi memang sih ada dua sisi ya teman-teman yang harus diperhatikan di sini supaya teman-teman bisa belajar bagaimana untuk dihargai. Nah, kalau dari dua sisi itu adalah dari sisi kitanya dan dari sisi orang lain. Nah, kitanya adalah harus belajar juga untuk mencintai diri kita. Dari sisi orang lain tidak boleh juga memberikan adjustment atau simbol-simbol kepada orang lain karena potensi dia atau pribadi diri dia yang memang kurang capable tetapi mungkin belum digali. Jadi kita pun tidak boleh memberikan penilaian kepada orang lain atau merasa kita lebih baik. Jadi kita memberikan penghargaan atau orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Setiap orang tuh punya ekspektasi terhadap dirinya, tetapi jangan kita membuat orang lain juga merasa harus mengikuti ekspektasi kita. Oleh sebab itu teman-teman harus belajar juga bagaimana menempatkan diri secara pribadi maupun menempatkan diri dalam pribadi orang lain gitu loh. Nah, dari segi kita yang mungkin sudah menerima rasa kurang dihargai atau penghargaan, biasanya akan rasa timbul, kok saya nggak bisa ya, kok gini aja disalahin ya, kok saya jadi nggak bisa nih melaksanakan ini semua, kok atasan atau teman saya atau keluarga saya kok tidak bisa memberikan saya sesuatu yang positif. Nah, itulah teman-teman betapa rasa-rasa labeling itu terhadap orang lain yang kita secara tidak spontan ataupun spontan itu memberikan informasi itu kepada orang yang kita labeling. Akhirnya orang-orang itu pun merasa dia tidak dihargai, merasa bahwa dirinya tidak berpotensi, merasa dirinya ya hanya seperti itu bakatnya. Jadi kalau kita push, kita dorong akan susah. Nah, sama seperti diri kita. Kalau kita ingin menempatkan diri kita kepada orang itu, bagaimana diri kita juga ingin dihargai, kita juga harus memperlakukan diri kita seperti itu.
Nah, buat teman-teman nih yang merasa tidak dihargai, kenapa saya ambil episode ini? Karena ada banyak teman-teman saya ataupun para job seeker ya ngerasa bahwa, "Duh Bu, saya sudah berusaha dan saya sudah mengeluarkan talenta yang diberikan, tapi hasilnya tidak diterima dan hasilnya ya maaf ya, saya kan sudah sanggupnya seperti ini karena pendidikan saya, apa yang saya dapat seperti itu, dan bisa jadi lingkungan-lingkungan sekitar pun tidak mendukung dia." Nah, bagaimana sih supaya tahapannya kita bisa belajar supaya tidak terbelenggu dengan rasa harga menghargai terhadap diri kita, tetapi kita harus keluar dari kata-kata itu. Dengan cara gimana? Kita pertama harus mulai bahwa kita punya ragu-ragu kan dalam diri kita. Mulai keluar dari diri kepala kita untuk berpikir mulai ke arah mana. Jangan terlalu overthinking, tapi mulai berpikir positif, mulai berpikir, oh maksud orang itu adalah baik buat saya. Oh yang kedua, oh maksud dia mendidik saya. Nah, jadi kita harus melihat orang lain tuh punya sisi-sisi positifnya. Jangan langsung juga melihat dari sisi negatif terhadap pendapat orang lain dengan diri kita. Tetapi kita mulai evaluasi lagi diri kita jangan punya banyak asumsi, supaya kita mulai berpikir bagaimana kita mengembangkan talenta-talenta dengan sebagai challenging gitu ya. Jangan punya asumsi. Kemudian kita harus mulai berpikir bahwa hidup ini kan sebuah pertandingan. Kita juga jangan membandingkan diri orang lain dengan diri kita. Misalkan, oh si A bisa nih, si B bisa, si C bisa, berarti saya juga bisa. Jangan. Setiap orang punya potensinya, dan pasti kamu punya potensi-potensi yang belum kamu kembangkan. Otomatis kamu mulai lihat lagi potensi kamu dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan cara seperti itu, kita pun bisa dinilai dari segi-segi yang kita punya berdasarkan potensi yang kita punya. Jangan merasa diri kita sama dengan orang lain ya. Jadi kita mulai seperti itu supaya kita merasa bahwa diri kita berharga. Yang keempat adalah kita mulai belajar lagi untuk mencintai diri kita sendiri. Kita suka merasa bahwa saya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau itu tidak dimulai dari diri kita, bagaimana kita bisa menghargai diri kita? Dengan cara mencintai diri kita, menganggap bahwa diri kita layak untuk dihargai. Oleh sebab itu teman-teman, jangan takut untuk bilang bahwa, oh saya nggak bisa. Tapi kamu harus mencintai diri kamu, menerima diri kamu, dan juga memaafkan diri kamu kalau memang kamu punya banyak hal-hal yang traumatik, tetapi kamu mulai dengan ketenangan, rasa syukur, penerimaan, dan rasa istilahnya mencintai diri kamu dengan sepenuhnya, itu akan membuat diri kamu punya rasa penghargaan yang luar biasa. Jadi percaya deh teman-teman bahwa apapun yang Tuhan berikan pada kamu, kemudian kamu merasa tidak dihargai, kita harus balikin. Kita harus peduli pada diri kita dengan kondisinya yang kita tahu adalah diri kita, bukan diri orang lain. Dengan saat itulah kita mulai bilang bahwa aku baik, aku bersyukur terhadap diriku, dan aku mencintai. Pasti segala keadaan yang perasaan-perasaan kita terhadap hal-hal keraguan di mana kita nggak dihargai akan hilang lama-lama. Jadi itu proses belajarnya ya teman-teman, supaya teman-teman juga mulai lihat gitu loh bahwa kehidupan atau penghargaan itu adalah sesuatu dalam otak dan pikiran kita. Terus jangan menyesali kehidupan kita saat ini. Kita harus tetap optimis, tetap percaya gitu. Jangan ngasihanin diri kita juga. Wah, aduh ya kok saya gini ya, oh saya gini. Jangan, tapi berjuanglah. Kamu punya potensi dan kamu harus percaya dan keluar dari image pikiran bahwa orang lain tidak menghargai kamu. Tapi lepaskanlah, maafkanlah, dan percaya bahwa apa yang mereka sampaikan juga berpikir positif. Dan bagi orang lain yang mengejar seperti itu, ya mulai lagi berpikir untuk ke arah yang lebih baik. Nah, jadi buat teman-teman semua, percaya ya bahwa setiap kondisi kita itu punya potensi masing-masing. Jangan khawatir. Jangan demikian, kita pun bisa merubah apa yang namanya kita dihargai atau enggak itu tergantung dari diri kita. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa berguna buat teman-teman semua dalam proses untuk mengembangkan potensi, juga belajar untuk berpikir positif dalam segala hal, baik dalam kehidupan kita, cara berpikir kita, dan cara kita memanage bakat dan potensi kita. Dan semoga ini juga berguna buat teman-teman yang saat ini sedang proses mencari pekerjaan, proses juga pada saat interview, proses juga bagaimana belajar ataupun mengembangkan kompetensi mereka di pekerjaan mereka masing-masing.
Dengan begitu kamu akan dihargai di tempat kerja kamu seiring dengan kamu mulai percaya dan mencintai diri kamu. Percaya deh apa yang aku sampaikan, semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Thank you sudah nonton, dan jangan lupa untuk share dan subscribe dan share juga kepada teman-teman semua. Kita saling berbagi, dan berbagi kebaikan itu baik. Jadi kita saling berbagi, semoga berguna buat teman-teman yang membutuhkan spirit dan motivasi. Semoga berguna.